Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad bin Abdillah, huwallazi qama bi raf'in nas min 'audatil ghabawat ila al-'alamil ma'lumat wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kita sentiasakan hati kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu berada di dalam agamanya, di dalam dinul haq, yakni Islam. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan seluruh aktivitas, baik itu aktivitas dalam kehidupan ibadah kita ataupun dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau pula lah sampai detik ini kita masih tetap tercerahkan dalam keimanan yang nyata. Sampai detik ini kita masih berada di dalam inayah Allah Subhanahu wa taala, dan sampai detik ini kita tetap berada di dalam ajaran Allah, yaitu dinul Islam ini. Maka perbincanganlah selawat sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantarkan kepada kita sehingga sampai ke tempat kita dan di masa kita hidup sekarang ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu daripada 5 unsur yang diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang sebab hidup sengsara adalah al-bu'du anis shalah. Jauh kita dari aktivitas salat. Bicara tentang salat bukan hanya sekedar berbicara tentang rukun sujud. Tapi ketika kita berbicara tentang salat adalah bicara tentang seluruh aktivitas kita ketika kita berada dalam realitas kehidupan ini. Bukan dalam bentuknya saja, tapi dalam aktivitasnya juga semestinya kita harus mensalatkan diri kita. Banyak orang yang salat tapi dalam kehidupannya jauh daripada salat. Saat dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dalam realitas kehidupannya justru dia jauh dari kalimat tersebut. Justru dia jauh daripada syahadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengungkapkan dalam kalimat Allahu Akbar, tapi realitas kehidupannya justru dia mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupannya. Bukan malah membesarkan Allah, bukan membesarkan asma Allah, tapi aktivitas kehidupannya, perbuatannya justru terkesan mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya orang-orang yang jauh dari salat sebenarnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan ini adalah bisa jadi ini merupakan gambar daripada salat kita. Gambar daripada aktivitas ibadah kita. Tapi realitas kita bisa jadi kita jauh dari itu. Nah, karenanya cobalah kita renungkan. Yang kita kerjakan ini apakah memang benar-benar salat yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, atau ini hanya sebatas rutinitas yang kita lakukannya? Karena ego kai pubut, kita nyoba tidak pubut. Dalam bahasa kerennya be hana mangan lah. Karena orang lain sudah datang, kita juga ikut datang. Meramaikan sholat. Ini meramaikan sholat namanya.
Kenapa? Karena hakikat sholat tersebut itu bukan hanya ketika kita melakukan agenda sholat ini. Tapi itu akan terpancar, tersinar di dalam seluruh kehidupan kita dan setiap aktivitas kita. Bicara kita, itulah bicara kejujuran. Kenapa? Dalam sholat tersebut terpancarkan nilai-nilai kejujuran yang luar biasa. Tapi ketika kita berada di luar rumah sholat tersebut, dan kita berbohong, kita berdusta, pertanyaannya adalah, ma faidatus sholat? Lantas apa faedah daripada sholat kita? Kalau ketika itu kita mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah, hanya kepada Allah kita bersaksi, hanya kepada Allah kita menyembah. Tapi ketika di luar sholat justru kita menyembah yang lainnya secara kenyataannya. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan di dalam sholat yang semestinya harus kita gambarkan dan kita aktifkan di dalam kehidupan kita, bukan. Tapi semua yang kita lakukan itu harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita aktualisasikan dalam bentuk sholat kita tersebut. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, karena cobalah kita pikirkan, kita renungkan. Sebegini tuanya kita sekarang ini. Ya, sebegini umur kita sekarang ini. Pernahkah kita berbohong pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat? Pernahkah kita jujur pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita salat tersebut? Saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku pada jalan yang lurus. Allah telah menunjukkan jalan tersebut. Kadangkala kita tidak mau berjalan di atas jalan lurus tersebut. Berbohong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan telah engkau berikan kepada mereka yang mendapat petunjuk. Allah berikan petunjuk. Kadang-kala kita menggesek ke kiri ataupun ke kanan. Kita tidak mau berada pada jalan tersebut. Nah, kalau seperti itu, benar-benar kita termasuk dalam golongan orang-orang al-bu'du anis salat. Orang yang mengerjakan salat, tapi jauh daripada nilai-nilai salat tersebut. Hadirin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, karenanya, cobalah kita renungkan. Usia kita sudah 50 tahun. Usia kita sudah 60 tahun. Bahkan sudah ada yang 70 tahun. Tapi apakah kita pernah merasakan dzauqnya daripada salat tersebut? Rasa salat tersebut? Di setiap azan tersebut dikumandangkan hayya 'alas shalah. Yuk kita salat. Tapi ketika kita salat tersebut, kadang kita entah kemana-mana pikiran kita. Dan kadangkala kita juga berpikir untuk bisa menipu Allah Subhanahu wa taala di dalam salat tersebut. Nah, karenanya cobalah kita renungkan dengan akal kita. Jika Allah Subhanahu wa taala dan jika kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan akal ini untuk berpikir agar kita berada benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena akal tersebut merupakan piranti dasar yang Allah berikan kepada kita untuk membedakan kita dengan sairul hayawan, dengan sejuta macam hewan-hewan lainnya. Al-aqlu huwal wasful ladzi yamtazu bainal insani wa sairil hewan. Akal ini merupakan sebuah piranti, alat pembeda yang Allah berikan kepada kita agar kita terbedakan daripada dengan beberapa makhluk-makhluk Allah lainnya, terutama binatang. Binatang tidak pernah sholat, tapi dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Binatang dia tidak pernah menampakkan bagaimana dia sholat, tapi dia kadang-kadang dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah kita yang Allah berikan akal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang Allah katakan, ma farqu bainana wa bainat bahaim. Apa beda antara kita dengan binatang? Nah, karenanya, karena Allah memberikan otak kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita, dan ini merupakan alat pembeda yang nyata, maka gunakan akal tersebut agar kita terbedakan. Dan salah satunya adalah ketika kita mengerjakan sholat. Karena sholat inilah yang membedakan kita, orang berakal dengan makhluk yang tidak berakal. Kenapa? Karena Allah hanya mewajibkan makhluknya yang berakal untuk melakukan sholat. Sementara lainnya tidak. Malaikat tidak.
binatang apalagi. Karena kita adalah makhluk yang berakal, maka Allah mewajibkan kita untuk melakukan salat tersebut. Maka jangan pernah kita melalaikan diri kita, bahwa diri kita ini adalah bukan makhluk Allah, bukan. Kita inilah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, yang paling istimewa. Kenapa? Karena yang membedakan kita adalah arfaku bainal insan wa ghairil insan adalah fil akal. Beda antara kita manusia dengan yang bukan manusia ada pada akal. Maka cobalah kita diri pada saat ini, kita harus bisa menyosokkan diri kita sebagai makhluk yang memiliki karisma akal tersebut dalam bentuk salat tersebut. Jangan ketika kita dipanggil, tapi justru kita tidak pernah mengungkapkan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dalam suatu kisah dinyatakan bahwa orang-orang yang tidak salat tersebut adalah orang-orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesombongan ini sebenarnya, inilah yang mengakibatkan beberapa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala termental daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana sombongnya Fir'aun, bagaimana sombongnya Namrud, dan teman-temannya tersebut. Karena kesombongnya tersebut, kenapa? Karena hartanya. Jadi seakan-akan, karena dia memiliki harta yang banyak, karena dia memiliki kemampuan dalam mengumpulkan harta yang banyak, sehingga dia mengatakan bahwa harta tersebut milik dia, bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan yang seperti ini, maka Allah menghukum dia. Bukan hanya itu. Kita bisa lihat bagaimana sombong karena ilmu. Iblis. Dan turunan-turunannya, karena kehebatan ilmiah tersebut, dia tidak mengakui bahwa Adam alaihissalam itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk sujud kepada Adam, maka iblis dan teman-temannya tersebut, mereka angkat tangan dan mengatakan, yang pantas untuk disembah adalah aku. Kenapa? Karena engkau duluan, engkau ciptakan aku, dan engkau duluan, dan engkau memberikan aku asasnya, atau pengaruh yang cukup luar biasa, karena kau ciptakan aku dari api. Sementara Adam dari tanah. Unsur yang sangat hina. Unsur yang tidak memiliki sesuatu yang paling hebat. Pantaskah aku untuk bisa menyembah Adam? Sebegitunya iblis, karena sombongnya seperti itu. Ya, sombong kenapa? Karena ilmu. Maka kalau ada ilmuwan-ilmuwan yang sombong, yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa jadi dia mengambil ilmu dari iblis tersebut. Kalau ada seorang doktor, profesor, malah dia tidak mau menyembah Allah dan mengatakan ilmu ini dari aku belajar, bukan karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunggu, Allah akan mencabut ilmu tersebut. Kenapa? Sudah keduluan sombongnya iblis dibandingkan ilmuwan-ilmuwan tersebut. Dan kita juga bisa melihat, karena saking hebatnya ibadahnya, sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Bal'am ini merupakan contoh nyata dalam sebuah sejarah. Karena dia banyak beribadah, kemudian dia beriman luar biasa, sehingga dia mengatakan, aku ini lebih pantas untuk masuk surga dibandingkan dengan lainnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, karenanya hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembalilah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika esensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang terbaik pada kita. Tapi kalau esensi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan hanya sebagai esensinya, eksistensi kita pun itu akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat itu hilang, maka semuanya pun akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bukan apa-apa dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kita ini bukan apa-apa dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan COVID saja kita bisa takut. Hanya dengan makhluk yang tidak tampak di hadapan kita bisa takut. Berapa banyak orang menggunakan masker hanya gara-gara ditakuti dengan COVID. Itu hanya makhluk Allah saja, tapi takut. Tapi mengapa kepada pemilik makhluk tersebut kita tidak takut? Kenapa pada sang pencipta Khalikul COVID yang menciptakan COVID tersebut kita malah tidak takut? Tapi ketika ditampakkan sampai kita untang-panting untuk mencari obat agar kita terhindar daripada COVID tersebut. Itu berbahaya. Yang semestinya kita lebih takut pada pencipta COVID tersebut, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah karenanya cobalah kita berpikir dan cobalah kita merenung. Siapa kita ini? Hanya kepada makhluk aja takut, mengapa kepada Sang Khalik pencipta makhluk tidak takut? Maka cobalah kita sadari bahwa kita adalah hamba yang paling lemah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya cobalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan salat kita, kuatkan ibadah kita sehingga Allah Subhanahu wa taala jangankan Covid, seluruh problematika kehidupan kita akan Allah singkirkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh penyakit yang ada di muka bumi ini yang membuat kita lebih takut kepada Dia dibandingkan dengan penciptanya itu akan tersinakan. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kekhilafan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.